saya record dulu ya. Nah, jadi di sini Pak, yang paling penting dalam kita trading, dalam satu hari itu Pak, satu hari itu sebuah produk itu pasti ada range pergerakannya Pak, gitu. Itu yang paling penting, yang harus kita istilahnya kita tahu informasinya Pak. Jadi Bapak apa menggunakan garis putus-putus seperti ini juga Pak, yang ini? Iya, pakai. Nah, ini kan artinya range kalau misalkan di time frame H1 ya Pak ya, kalau di H1 atau di H4 ya, H4 atau H1 kecuali daily ya Pak ya. Yang H1, H2, H4 itu adalah ini kan pergerakan USD CHF hari ini Pak. Jadi pergerakannya kan dari sini sampai sini benar ya Pak ya? Iya. Nah, artinya ini kan artinya yang putus-putus yang short vertikal ini adalah hari ini kan opennya, maksudnya harganya itu bermula CHF itu di sini Pak, benar ya? Oh iya. Nah, artinya kita bisa tahu bahwa hari ini ternyata USD CHF secara tren itu ternyata dia menurun Pak. Betul. Benar ya. Jadi maksud saya untuk apa itu? Artinya seperti ini Pak. Kita bisa melihat polanya Pak. Contoh ya seperti ini. Ini USD CHF itu trennya menaik gitu. Dan dia sudah naik tinggi gitu. Artinya kalau kita mau ngikut buy lagi, nanti kita bisa ukur Pak. Misalkan dari sini kita ukur ke sini. Ini pergerakannya sudah 700 poin gitu. Artinya apakah memungkinkan dia akan naik lagi gitu Pak. Jadi kita bisa mengambil pola kebiasaannya Pak. Berapa sih seperti ini dari sini ke sini, ya kan kenaikannya. Nah ini kita nanti tahu Pak kebiasaan USD CHF ini bergerak satu hari berapa ratus poin gitu. Jadi itu akan menjadi pertimbangan kita ketika kita trading. Kita udah tahu bahwa hari ini USD CHF itu sudah bergerak sekitar 269 poin. Nah, apakah dia akan tetap melanjutkan turun atau dia akan berbalik naik? Nah, itu adalah salah satu menjadi informasi pertimbangan kita. Kalau di sini kan per garis itu kan kalau H1 H1 per ini apa ya? H1 ini. Jadi H1 itu maksudnya setiap satu candle ini Pak, satu candle ini terbentuk setiap 1 jam sekali Pak. Oke, 1 jam sekali ya. Iya, jadi artinya nanti jam ini kan tadi candle jam 3, nanti candle jam 4 akan terbentuk di sini Pak. Gitu. Atau kita bikin misalnya M1 berarti itu 1 menit Pak. Nah, ini 1 menit ya kita perhatikan. Nanti kita lihat jam 3.09 ya, ini kan sekarang 3.08. 309 nanti akan terbentuk candle baru gitu. Oke, sebentar kita jauhin ini karena 1 menit jadi garis putus-putusnya itu terlalu jauh Pak. Jadi artinya kita lihat ya, nanti kita bisa melakukan mengukur seperti ini Pak, mengukur bahwa kalau di M1 satu candlenya itu ternyata 15 poin. 15 poin. Nah, nanti kita bisa mengukur ini 309 Pak. Terbentuk Pak candle baru Pak. Gitu. Jadi maksudnya seperti ini Pak. Kita bisa melihat pola Pak. Pola artinya kalau candle naik itu paling naiknya itu 3 candle Pak. 1, 2, 3 atau 4 lah. Nah, kita bisa mengukur Pak. Kita bisa mengukur kalau di H1 itu sekali naik 3 candle itu berapa? Oh, 196 poin, 190 poin. Artinya kita di situ bisa aman. Kalau misalkan pakai moving average pada saat dia cross, kita bisa lihat Pak. Contoh ya, Bapak moving average-nya berapa nih Pak nilainya? Coba kita tampilin ya. Moving average. Oke, yang ini nilainya berapa? Dua moving average atau 1 Pak? Saya pakai 3 sih Pak. Berapa aja periodenya? Periodenya berapa aja nih nilainya? 21, 34, sama 90. Insert indikator. Nah ya. 21, 34 ya? Ya, sama 90 Pak. Insert indikator. Average 90. Oke. Nah, artinya kalau dia nge-cross ke seperti ini ya Pak ya. Kalau dia nge-cross seperti ini artinya Bapak akan ngambil sell, benar kan? Iya.
Nah, di situ kita bisa ukur Pak bahwa setiap dia nge-cross seperti ini, kita bisa lihat berapa candle sih, misalkan 2 candle misalnya di sini nge-cross 2 candle, kita bisa ukur kira-kira berapa ya, 75 poin dapat atau 50 poin gitu. Sama seperti ini, ketika dia nge-cross 2 candle aja kita ambil misalnya 96 poin apa 50 poin gitu Pak. Jadi target kita itu kita sudah tahu gitu, setiap dia nge-cross ya kita bisa tahu kebiasaannya dia gitu. Seperti itu Pak, kurang lebih. Jadi kita bisa melihat ya, kita bisa lihat pola. Oh, kalau satu hari dia setelah nge-cross itu bakal turun terus nih misalkan. Tapi penurunannya satu hari itu untuk USDCM berapa? Misalnya 365 poin. Oke, berarti kalau nanti nge-cross saya ngambil 50 poin. Bisa begitu dia Pak. Gitu. Kita bisa lihat kelihatan nih polanya. Ketika nge-cross dia akan turun, nge-cross akan turun seperti itu. Gitu. Nah, selama ini saya nggak bisa prediksi berapa dia yang bisa kita take profit di situ sih. Jadi ketika candle-nya kelihatan ini, saya nggak bisa kira-kira 50 poin, 70 poin gitu kan. Biasanya kan kalau ngelihat tren kayak gini kan bisa jadi ya nambah ilmu ini. Iya. Oke. Iya. Jadi contoh misalkan kita harus tahu polanya dulu gitu. Maksudnya polanya nah, seperti ini kita tahu polanya. Oke, artinya seperti misalkan GBP USD, kita bisa lihat polanya. Oh, dia kalau nge-cross ada 3 candle, ya kan? 1 2 3 misalnya. Kita berharap 3 candle. Oh, dapat 296 poin. Artinya kita bikin target kita 50 poin, harusnya dapat gitu. Gitu. Jadi kita kelihatan seperti itu gitu. Nah, ini kan kita kelihatan pola-polanya. Nah, misalkan kalau setelah nge-cross dia nggak jadi gitu, artinya dia berbalik masuk ke dalam, ya artinya kita harus tutup transaksi itu dengan keadaan rugi gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita Pak di sini kita menggunakan aligator Pak sebenarnya. Jadi saya hapus dulu ini ya Pak ya. Ya. Jadi aligator itu asalnya juga dari MA Pak. Cuman aligator itu sudah memiliki standar ya, kalau Bapak search di internet ya, itu penemunya namanya Bill William Pak. Gitu ya. Jadi coba saya new share ya. Saya share sebentar ya Pak ya. Sebentar. Saya share misalkan, nah ini, oke. Saya share. Sekarang udah berganti Pak share-nya? Udah. Jadi yang ini ya, yang browser ya? Iya. Nah ini kalau kita cari Pak, Bill William. Ini Bill Williams, Bapak bisa lihat sendiri bahwa, nah Bill William itu Pak, kalau Bapak lihat ya, saya besarin dulu. Nah ini Pak penemunya, dia penemu namanya Chaos Trading Pak, Chaos Trading. Bill William adalah seorang pedagang Amerika yang penulis buku, pedagang ini. Jadi dia menciptakan indikator Pak, indikator atau teknik trading namanya trading chaos Pak, ini si Bill William. Dan itu sangat diakui Pak. Ya, jadi artinya kalau saya kembali lagi ke MetaTrader tadi ya, saya kembali lagi ke MetaTrader sebentar. Oke, nah kalau Bapak perhatikan di sini, ini indikator nih, Bill William ini Pak, satu-satunya indikator yang dikasih nama ya Pak ya. Ini hanya si Bill William Pak, gitu. Jadi contohnya misalkan kayak Bollinger Band Pak. Ini Bollinger Band ini penemunya namanya si Band Pak. Teorinya namanya teori Bollinger gitu. Jadi semua ini ada penemunya Pak. Jadi tapi mereka disatukan dalam satu tempat tren gitu. Lalu oskilator, ya kan. Nah, tapi khusus untuk yang chaos trading Bill William itu dikasih Pak namanya di sini, dihargai dengan Bill William karena indikatornya itu cukup profitable gitu Pak. Gitu. Jadi misalnya kita masukkan seperti ini indikator Bill William ya, kita masukkan. Oke. Nah, di sini dia hampir sama dengan MA Pak. Jadi konsepnya itu sama, cuman perbedaannya adalah ini kan indikator ini namanya aligator. Aligator itu kan artinya buaya gitu ya Pak ya. Nah, artinya kita akan trading pada saat tren itu mulai Pak. Jadi pada saat tren mulai. Jadi tren itu kan ada tren naik sama tren turun, benar ya Pak ya? Iya, betul. Nah,
Dan ada satu lagi Pak, yang sideway ya. Jadi dia tidak kemana-mana. Artinya kalau Bapak perhatikan polanya seperti ini, sebenarnya yang sesuai itu tradingnya itu adalah ketika tren itu baru bermulai di sini Pak. Jadi di area ini, artinya Bapak ambil buy ke atas. Kenapa? Karena aligatornya membukanya ke atas Pak, ya kan? Jadi kita perhatikan ini Pak, ini membukanya ke atas seperti ini. Karena dia membuka ke atas, nah Bapak akan lakukan buy di sini. Nah, sampai kapan? Sampai ketika istilahnya candle-nya itu memasukin ke dalam aligator itu, atau pembukaan aligatornya ini sudah tidak membuka lagi atau menutup, maka kita akan tutup transaksinya seperti itu Pak. Oke. Jadi artinya nanti Bapak akan melihat di sini, Bapak akan melihat pola. Artinya pola itu saya sebentar ya, saya jauhin dulu. Bapak akan melihat pola seberapa jauh sih aligator itu membuka gitu. Polanya. Gitu. Jadi misalkan Bapak lihat nih di sini. Aligator itu membuka sekitar beberapa candle. 300 poin, ya kan? Lalu di sini membuka segini. Nah, jadi ketika Bapak ngambil ketika aligator baru membuka, berarti kan kalau ini sell Pak ya. Nah, ini sell, Bapak sell pada saat dia baru mulai membuka. Nah, Bapak akan lihat nih sudah panjang belum pembukaan yang terjadi. Kalau sudah panjang, itu seharusnya tidak boleh, artinya tidak boleh masuk. Kita menunggu sampai dia menutup dulu, baru mulai membuka lagi. Seperti itu Pak. Jadi misalkan kita ambil contoh ya Pak ya, misalkan kita ambil Euro USD misalkan. Euro USD. Ya, kita ambil USD. Nah, seperti ini. Ini harusnya tadi pagi di sini Bapak bisa mengambil buy Pak. Sehingga mengikuti transaksi ke atas, ya kan? Atau kita turunin time frame yang lebih kecil. Nah, seperti ini Pak. Harusnya di sini tadi Bapak mengambil posisi buy di area sini. Ya kan? Nah, kita tinggal lihat lagi kalau di M15 ini artinya candle-nya terbentuk setiap 15 menit sekali. Berapa jauh sih pembukaan ini terjadi, berapa panjang gitu. Nah, itu yang perlu kita ukur, Pak. Tuh. Jadi kalau misalkan sudah di tengah-tengah begini dan ini candle-nya sudah mau masuk ke dalam aligator, artinya aligator sudah mau menutup. Nah, itu kita tidak boleh ambil posisi, Pak, karena ini sudah dia pembukaannya sudah cukup. Jadi kita biarkan dulu. Setelah itu kan dia akan membuka lagi. Nanti kita perhatikan dia akan membuka ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah ya kita sell lagi, atau kalau ke atas kita buy, seperti itu, Pak. Iya. Oke. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini. Kita lihat nih seperti ini. Nah, ini kita bisa menunggu dia untuk pembukaan ke atas, Pak. Begitu, kita menunggu. Kalau nanti pembukaannya confirm, dia membuka ke atas, sudah melewatin, sudah terbentuk. Ya, jadi nanti polanya seperti ini, Pak. Kita lihat ya. Nanti pembukaannya itu dia akan seperti ini harusnya. Ketika saya sampaikan begini, dan pada saat dia baru mulai membuka seperti ini, Pak. Nah, kalau ini sudah membuka seperti ini, misalkan ke sini, ya, sorry, hapus dulu. Kita seperti ini. Seperti ini. Nah, barulah nanti Bapak ngambil posisi buy di sini. Oke. Nanti dia akan terus akan membuka seperti ini, Pak. Ya kan? Seperti ini. Nah, Bapak perhatikan nih di area sini. Kalau dia sudah mulai menutup seperti ini, menutup. Nah, Bapak siap-siap keluar. Karena dia akan menutup dulu. Nanti setelah menutup kita akan lihat dia mau kemana. Bisa saja dia balik lagi seperti ini, Pak, ke atas begini. Ya kan? Atau bisa dia malah turun ke bawah, Pak. Gitu. Nah, ini siap-siap sell. Jadi seperti ini, Pak. Ini kan dia turun, ya kan? Tapi menutup, tapi dia turun lagi, ke bawah lagi bukanya, dia turun lagi, baru di situ kita sell, Pak. Jadi kita akan lihat polanya gitu. Polanya seperti apa? Oh, ini baru mulai membuka nih, di sini baru mulai membuka. Artinya di sini sell-nya, Pak. Dan kita akan mendapatkan keuntungan sepanjang ini. Atau kita mau hitung berapa candle aja, 3 candle aja gitu. Jadi kita harus bisa memprediksi panjang dari pembukaan aligator ini, Pak.
Seberapa panjang sih biasanya dia kalau di M15? Seberapa panjang sih misalkan kalau dia di M30 misalnya seperti ini. Nah, kita mau lihat panjangnya dia pembukaan itu gitu, Pak. Gitu, seperti Oke, itu. oke, oke, oke. Nah, jadi yang aligator ini cukup ini, Pak, cukup istilahnya Cukup ini ya, cukup cukup akurat. akurat ya. Iya, gitu. Iya, 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 benar-benar. Jadi Bapak bisa perhatikan. Atau apalagi Bapak kalau mainnya daily, Pak. Kalau daily, nah seperti ini. Ini daily ini baru membuka ke bawah nih. Kalau Bapak sell, artinya seperti ini. Sekali pembukaan daily, itu bisa sampai 1000 poin. Jadi kalau nanti ini confirm membuka ke bawah, ya, sebentar saya geser. Misalkan ini confirm nanti membuka, ini kan masih menutup nih Pak, mulutnya belum berbentuk nih. Ya kalau berbentuk seperti ini misalkan, ya sebentar saya bikin. Misalkan kalau berbentuk seperti ini, step, begini. Nah ini kan udah membuka nih. Baru Bapak akan melakukan sell di sini. Nanti dia akan turun seperti ini ke bawah. Ya. Artinya ini Bapak bisa ukur gitu. Berapa jauh sih istilahnya turunnya itu gitu. Jadi kalau dari sini turun ke sini, kita bisa lihat 1370 poin, Pak. Iya, 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 iya. Jadi tentunya kalau daily Bapak lebih santai. Kenapa? Karena satu candle ini kan satu hari nih, Pak. Iya. Ya kan, artinya Bapak akan lihat ketika market baru mulai gitu. Maksudnya artinya ini kan di sini Bapak biarin saja gitu. Kenapa? Karena sudah siang. Artinya besok lagi Bapak lihat kapan pada saat open market. Open market itu adalah jam 4 jam 5 pagi, Pak. Jadi di jam-jam 6 sebenarnya jam 6 pagi Bapak bisa lihat misalkan USD JPY ini Bapak ingat-ingat. USD JPY ini kayaknya mau membuka ke bawah nih. Misalnya besok ternyata sudah membuka nih. Saya ikut sell. Lalu kapan lagi lihat? Besok pagi lagi jam 5 pagi atau jam 6, besok pagi lagi gitu. Karena 2 candlenya berarti kan 2 hari gitu, Pak. Gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Kalaupun misalkan dicoba di time frame lebih kecil bisa Pak seperti ini. Kita lihat nih, kita main ke M1 misalkan seperti ini. Bisa gitu. Tapi kita harus bisa mengukur. Sekali aligator ini membuka berapa candle? Misalkan 4 candle, kita harus mengukur. Kita harus mengukur bahwa ternyata dia cuma 62 poin gitu. Nah, dapat nggak gitu 62 poin? Berarti artinya kan satu candle ini 1 menit. Artinya kita harus menungguin. Artinya ini adalah Halo? Halo, Pak? Halo? Iya. Sempat nge-lag. Iya, artinya karena ini satu candle itu 4 satu pembukaan aligator itu 4 atau 5 candle, 1 2 3 4 5. Nah, artinya itu 5 menit, Pak. Artinya Bapak bisa trading scalping. Maksudnya keluar masuknya cepat gitu. Ketika mulai membuka Bapak ngambil buy di sini. Bapak tunggu 5 menit kemudian atau 7 menit sampai dia segini, Bapak tutup. Gitu. Jadi cepat gitu, Pak. Begitu. Suara saya jelas, Pak? Jelas. Iya. Berarti tapi kalau yang harian tadi ya Pak ya, kalau harian tadi kan kita nggak monitor ya. Enggak, setiap pagi terus-terusan ya. Enggak. Itu untuk penentuan kita kan nggak tahu nih pergerakannya, apakah dia nanti tiba-tiba di tengah hari nge-cross lagi atau apa. Penentuan terhadap stop loss atau ngambil tadi kalau ngambil keuntungan poinnya kan kita bisa tahu dari trennya ya. Nah, dari trennya berapa tadi yang misalnya 3 candle 50 poin atau 500 poin lah. Ya kan kita ambil. Nah, untuk penentuan stop loss-nya itu kita seperti apa ya? Nah, itu penentuannya Pak. Kita dia kalau candle ini masuk menyentuh garis merah, Pak. Kalau ini menyentuh garis merah artinya biasanya kalau dia masuk ke dalam mulut buaya, artinya dia akan menutup gitu. Kalau menutup kita harus keluar gitu. Jadi contoh misalkan seperti ini ya. Saya ambil yang ada trennya. Nah, misalkan seperti ini, ketika Bapak buy di sini, nah Bapak bisa mencoba masang stop loss itu di area garis merah, Pak. Jadi misalkan di sekitaran
di bawahnya ini Pak. Jadi di bawah kalau bayinya di sini ya, kalau bayinya di sini sebentar. Kalau bayinya di sini tadi, berarti stop loss-nya itu Bapak di garis merah sini Pak. Di area sini. Nah, ketika harga menaik Pak seperti ini, candle-nya naik dan dia membuka terus, artinya stop loss-nya digeser Pak. Jadi ketika naik-naik, nah stop loss-nya mengikutin di sini berarti akhirnya stop loss-nya gitu, mendekat gitu. Gitu. Kalau misalkan sudah profit ya artinya stop loss-nya sebenarnya itu bisa dipasang di atas Pak, namanya trailing profit Pak. Jadi stop loss itu bisa dipasang di harga kalau dia sudah profit gitu Pak. Oke. Jadi saya ambil dulu ya yang ada ininya. Sebentar ya, coba saya cari seperti apa ini yang 30. Nah, kalau tadi misalkan kita ada transaksi di sini buy ya. Kan kita ada transaksi di sini buy di area sini. Nah, artinya stop loss kita kan sekarang di sini Pak sebenarnya. Benar kan? Iya. Iya, artinya itu sudah stop loss profit. Artinya kalau dia kena, kita sudah close profit gitu. Itu namanya trailing gitu. Gitu. Bapak pernah pasang stop loss profit, Pak? Belum. Itu yang saya ini gimana ya kalau mau menentukan apa gitu kan. Kita kan nggak bisa trade, nggak bisa pantau tiap menit ya pada saat pemasangan gitu kan. Nah, cuma ya kalau saya sih masangnya pada saat saya bisa rileks aja, bisa santai gitu kan. Kebetulan bisa ngelihat ngepantau, jadi nggak ini. Nah, harapannya kan gini Pak, kalau saya kan biasanya trading di ini ya, di saham misalnya saya pasang harga estimasi saya dapat posisi di angka sekian gitu, saya pasang gitu kan. Nah, kalau di sini gimana ya kita mau pasangnya? Sebentar ya Pak, saya kasih akun saya yang sudah ini ya, sudah 141. Sebentar ya Pak. Sebentar, saya cek dulu yang 141 611 41 611 1 apa ya 611 Pak. Contoh ya Pak ya 1 Bentar. Oke, saya lihat dulu nih, ini nomor ini passwordnya habis. Sebentar ya Pak, saya loginin dulu ya. Ini akun yang satu lagi. Saya login. Nomornya 1125221. 1125 S 25 11 25 221. Oke, saya masukin dulu. Sebelas 25. Berapa? Maksudnya oke. Nah, contoh ya Pak, ini ada transaksi yang sudah profit ya. Sorry. Ini transaksi sudah profit Pak. Oke. Saya bisa pasang TP, saya tahan begini, saya tarik ke sini. Saya bisa pasang stop loss ya. Ini kan stop loss kan sebenarnya di bawah begini Pak. Benar ya?
Ya. Ini kan stop loss di bawah nih, seperti ini. Ini Ya. kan ini kelihatan SL kan. Nah, Ya. saya bisa pasang stop loss di atas Pak, seperti ini. Gitu Pak. Jadi bukan TP Pak. Jadi buy kan kalau TP kan dia sebenarnya harus dia, kalau TP kan konsepnya begini Pak. TP itu kan harus di atas, kalau buy berarti harus di atas harga yang sedang bergerak, harga running, benar? Betul. Artinya kalau harga ini mengena TP kita, maka transaksi tertutup, benar? Nah, kalau stop loss ini sebenarnya kan konsepnya dia harus di bawah harga running untuk buy. Jadi kalau transaksi berbalik, maka dia akan close kan gitu. Jadi ini akan untung dan ini akan rugi kan begitu. Nah, tapi sebenarnya stop loss ini Pak, ini bisa ditaruh pokoknya konsepnya di atas, ya? Konsepnya pokoknya stop loss ini harus di bawah harga running Pak. Artinya kalau runningnya di sini, ya saya taruh di bawahnya gitu. Artinya ini stop loss profit gitu. Jadi bukan stop loss lagi, tapi sudah mengamankan keuntungan gitu. Bukan kalau ini kan membatasi keuntungan. Itu yang artinya saya maksud ketika awal transaksi ini sebenarnya yang tadi Bapak tanyakan mengenai stop lossnya itu adalah di garis merah, berarti di sekitaran sini misalkan. Tapi ketika harga sudah naik terbuka terus ke atas, kita akan pindahkan seperti ini ke sini. Gitu. Artinya sebenarnya transaksi ini udah profit Pak, nggak ada cerita ini transaksi harga mau berbalik kita udah pasti untung Pak segini ke sini. Ini sudah pasti Pak. Gitu. Itu sudah pasti untung. Udah terkunci nih keuntungan kita Pak. Gitu. Gitu. Itu caranya Pak. Jadi Bapak trading pakai handphone atau laptop Pak? Saya selama ini masih pakai handphone sih. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi Bapak akan isi manual gitu stop lossnya. Intinya konsepnya kalau buy stop loss-nya harus di bawah harga running. Iya, iya. Nah, kalau sell artinya stop loss-nya harus di atas harga running gitu. Iya. Dan TP-nya kalau sell harus di bawah harga running gitu. Nanti dibalik aja dia kebalikannya gitu. Artinya keuntungan itu bisa dikunci. Ini oke, ini stop loss-nya kita lihat harga kita buy-nya di 41611. Stop loss kita di 41680. Oh, ini udah pasti untung nih. Ya kan? Ini ketika sudah running dan kita sudah profit ya Pak ya. Betul sekali. Jadi kita udah running, terus kemudian udah profit pada saat awal kan kita pasti di bawah harga kita ambil posisi kan. Benar. Nah, ketika sudah running dan ini sudah kita kunci di angka yang memang kita anggap ini udah dapat kita ambil profitnya gitu ya. Benar sekali Pak, benar gitu. Iya. Jadi itu. Jadi saya baru lihat nih yang di laptop Pak. Oh gitu, iya. Kalau di laptop dia bisa digeser-geser begini Pak. Kita tahan begini, ini bisa kita geser-geser gini. Gitu. Jadi nggak input. Sebenarnya bisa juga sih diklik begini di input manual. Stop loss-nya berapa gitu 5777. Cuman kan nggak repot kan gitu kan. Nah, kalau di di handphone ya tetap harus dimasukkan gitu. Iya. Jadi itu Pak, paling itu untuk untuk tradingnya ini seperti ini saya bisa hapus misalkan, saya bisa hapus TP-nya, oke tinggal stop loss saja. Artinya kita sudah buy di sini dan dia naik dan ini sudah untung. Sekarang sudah kita kunci keuntungannya. Ya gimana Pak? Ya, satu lagi Pak yang mau saya tanyakan, berapa sih dana maksimal? Misalnya kan kita sering masukin tuh berapa yang kita masukin untuk saat kita ngambilkan, misalnya volume 0,01, berapa kita bisa ambil untuk pengambilan volumenya ini Pak? Kalau 0,01 sih saya sarankan ya Pak, itu maksimalnya sih tergantung Pak. Kalau Bapak main scalping, maksudnya scalping ini udah tertutup ya, udah profit ya Pak, tertutup. Ya. Maksud saya kalau Bapak main M1 itu sebenarnya bisa banyak Pak, karena Bapak menunggu berapa menit Bapak keluar, artinya keluar itu artinya kalau nggak profit rugi. Artinya kalau transaksi itu masuk ke dalam seperti ini, Bapak akan keluar dan itu tidak butuh ketahanan dana. Tapi kalau Bapak sudah mainnya time frame yang besar Pak, H1 misalkan, seperti ini. Nah itu kalau 0,01 mungkin maksimal di 0,03 Pak gitu. Karena Bapak harus menghitung. Artinya 3% ya dari dana dari ini kita ya
uang kita di situ ya, 3% atau gimana, Pak? Kita sebenarnya menghitung ketika dia floating minus, Pak. Jadi ketika kita buy seperti ini, ternyata harga berbalik dulu. Jadi kita akan menghitung ketahanan dana kita, Pak, gitu. Kalau dana kita nggak tahan, ternyata harga bisa berbalik lagi, maka kan transaksinya sayang gitu, Pak. Iya, makanya. Kemarin sempat saya main di XAU USD kan. Dia harganya sempat berbalik turun dan akhirnya saya loss habis. Loss habis karena saya ambil di 0, berapa ya? 0, saya lupa 0,1 kalau nggak salah itu. Saya ambil di 0,1. Nah, itu dia jadinya. Nah, itu yang memang ini. Ya, saya lihat ya. Jadi XAU ini, Pak, emas ini dia kontrak size-nya agak sedikit berbeda, Pak. Kalau Bapak lihat, ini kontrak size misalkan untuk yang euro atau GBP atau yang lain, ini Bapak bisa lihat itu 1:100.000, Pak. Oke. Ini kontrak size-nya. Nah, kalau yang XAU, Pak, dia kontrak size-nya per ounce troy, Pak. Makanya kebutuhan dana kalau kita beli atau jual di ini 0,01-nya itu sudah sekitar 3 kali lipat dari yang mata uang, Pak. Gitu. Jadi kalau seandainya kita ambil di XAU harusnya lebih kecil ya? Lebih gede, Pak, karena dia hitungannya per ounce troy, artinya 1 ounce troy itu kalau nggak salah 100 gram gitu, Pak. Jadi lebih butuh modal besar gitu. Kalau $100 itu paling maksimal kalau di XAU 0,01 aja, Pak. Oh iya. Maksud saya itu, Pak. Jadi berarti kan kita harusnya ngambilnya lebih kecil di pada saat lot volume yang kita ambil kan? Betul, gitu. Betul, Pak. Kalau untuk emas gitu. Kalau Bapak menggunakan emas gitu. Seperti itu. Makanya kalau di mata uang sih aman-aman aja, Pak, sampai 0,03 juga, 0,04 masih aman. Tapi kalau di XAU 0,04, wah itu berbahaya sekali, Pak, gitu. Gitu, seperti itu, Pak. Oh gitu, iya. Oke, siap, Pak. Jadi boleh dipraktekin aja dulu, Pak, untuk yang aligatornya ini, Bapak perhatikan. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, Bapak tunggu dulu nih sampai dia masuk ke dalam, ya. Nanti jadi kalau Bapak perhatikan nih, saya kasih satu bocoran lagi ya. Bapak perhatikan. Trending itu, Pak, kalau Bapak perhatikan di range waktu ini ada range-nya kan. Trending-nya itu terjadi, Pak, biasanya di 2 sesi, Pak. Pertama, siang, Pak. Bapak lihat seperti ini trennya naiknya ini terjadi. Kalau Bapak lihat di sini jam 07, Pak. Oke. Jam 07 itu kalau Bapak lihat sekarang di MetaTrader. Ini jamnya jam update kita ya, Pak? Enggak, Pak. Enggak. Jam update kita ya? Enggak, Pak. Bukan. Ini lihat ya, saya ini kan bisa seperti ini, Pak. Misalkan saya matikan time-nya seperti ini, ya kan? Nah, saya pengen tahu nih, jam market ini bagaimana sih saya mau hidupin, Pak, time-nya seperti ini. Oke. Nah, di sini ternyata jam 11.39, Pak. Sementara di kita 3.39, Pak. Artinya jam 11, 12, 1, 2, 3. Artinya jam kita lebih cepat 4 jam, Pak. Oh gitu ya. Oke. Nah, artinya kalau di sini jam 7, Pak, sebenarnya itu market mulai bergerak itu jam 7, 8, 9, 10, 11, Pak. Jam 11, jam 12. Jam 11 siang ya. Jam 12. Sebenarnya kata kuncinya itu di waktu market Eropa, Pak. Eropa itu maksudnya Eropa pagi itu di jam 12, jam 11 atau jam 1 siang, Pak. Nah, disitulah Bapak kalau mau main satu hari H1, H4, di situ sebenarnya kuncinya kita mulai mengambil transaksi. Gitu. Nah, contoh seperti ini, dia akan 2 kali biasanya, Pak. Artinya, contoh nih, kita lihat nih, dia pasti di tengah-tengah sini, Pak, mulai trending tuh. Tuh jam 14 berarti jam 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jam 6 itu sudah masuk sesi Amerika, Pak. Jadi ada 2 sesi. Amerika kan kita lebih cepat 11 jam. Artinya jam 6, jam 7 pagi itu, jam 6, jam 7 malam itu sama dengan jam 9 pagi Amerika, jam 8 kan begitu. Nah,
Artinya, saya mau sampaikan, kalau seperti ini Bapak sudah ketinggalan, Bapak biarin aja sampai dia masuk ke dalam. Sampai kapan? Sampai nanti masuk sesi Amerika di jam-jam 5 sore, Bapak perhatikan lagi. Nanti ini akan masuk dan dia akan mulai membuka kemana. Nah, Bapak ikut trading di sesi Amerika di jam 5, jam 6. Nah, kalau pagi, Bapak lihatnya pagi-pagi hari, Bapak lihat dulu pagi jam 6, oh market mau kemana nih misalkan. Market mau ke arah atas. Nah, nanti mulai trendingnya itu terjadi di jam 11, jam 12, jam 1 market Eropa. Jadi 2 sesi dia, Pak. Gitu. Karena kalau di saham itu kan ada 2 sesi juga kan gitu kan. Oke. Itu Pak. Jadi kalau Bapak perhatikan pergerakannya itu dia selalu seperti itu gitu Pak. Iya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tadi jam 12 sama jam 5 ya. Jam 6 ya. Pokoknya market Amerika dan market Eropa dan market Amerika. Di situ. Iya. Pergerakan. Oke. Gitu. Oke. Cukup dulu, Pak. Cukup siap. Nanti lumayan banyak ini. Iya, nanti kabarin aja kalau ada yang mau kita diskusikan, Pak kabarin, nanti kita Zoom lagi, Pak. Boleh Pak, boleh. Iya. Oke. Masih butuh banyak juga nih. Siap. Pengetahuan. Siap. Oke, Pak Putra, terima kasih ya atas baik, waktunya. Pak Doni ya. Iya, benar. Ya. Benar. Baik, Pak Doni. Oke, selamat siang Pak. Saya tutup ya Zoom meetingnya ya. Sehat selalu, terima kasih banyak.